Akhirnya saya doakan, nggak nyebut namanya pokoknya. Nah, terus kemudian seminggu kemudian ada calon presiden lagi datang ke saya, minta didoakan. Wah, tadi kan saya udah doakan kemarin. Akhirnya yang ini nggak saya doakan. Saya kasih sajadah, saya suruh sholat di kamar saya. Masya Allah. Ternyata yang jadi yang sholat sendiri di kamar saya. Ini artinya apa? Kita ini penting juga minta didoakan, ya, minta kemana-mana. Tetapi juga yang paling penting kita juga melakukan itu sendiri. Action langsung. Ya. Yang kedua yang saya ingin ceritakan, kebetulan saya dulu sekolah di sekolahnya Bu Maryam, Jah Maryam Khotijah di Jember. Kemudian si istri juga alumni Khotijah gitu. Pas saya di Jember itu ada ya apakah ijazah apakah apa gitu, beliau cerita gini, kamu itu kalau ditawari tanah orang itu diiyakan saja. Misalkan orang nawari kamu ini ya, saya mau beli tanah saya, diiyakan saja kan. Itu tanah sudah berdoa terus untuk kamu itu. Masya Allah. Nah, biasanya kita ini kalau ditawari, waduh saya masih punya utang, saya masih punya tanggungan. Ya belum ada uang ya. Kita ketakut juga. Ya pokoknya kalau ditawari diiyakan saja. Insya Allah itu. Makanya Mbah Yam itu tanahnya banyak sekali di mana-mana itu. Masya Allah. Nah itu yang saya tirukan. Termasuk pertama kali bikin ini juga tahun 2008 itu dulu hanya tanah sekapling saja. Nah, sekarang alhamdulillah. Makanya kalau orang tanya, nah, saya ngajak Pak Kiai ini di sini tiap hari baca surat Yasin. Tujuannya apa? Biar mengubah surat Yasin jadi surat tanah gitu. Amin amin ya Allah, istajib ya Ini Allah. alhamdulillah ya dari sedikit sampai sekarang ya bisa alhamdulillah. Kemudian saya tadi malam juga rencana saya pulang hari ini dari Samarinda, tapi ingat loh ya ada Bunai dan rombongan, akhirnya saya majukan. Kebetulan di sana juga begitu, ada yayasan mulai TK sampai perguruan tinggi juga di Samarinda ya. Ya alhamdulillah juga begitu sama. Beli tanah sedikit. Nah, nanti ini bukan dari saya ini cerita. Nanti kalau bapak ibu-ibu ditawari tanah orang, nggih siap, walaupun belum punya duit ya. Dibacakan surat Yasin aja, mudah-mudahan jadi berubah jadi surat. Amin ya Allah. Amin. Kita ini biasanya takut ya, takut apa? Tapi optimis saja, insya Allah gitu ya. Pelajaran optimis nih. Ada jaringan-ringan saja, ini ada cerita dua cerita yang menjadi pengalaman saya dan alhamdulillah di Kalimantan itu juga sudah hampir dari beli sedikit sampai sekarang sudah tapi ya semuanya diperuntukkan untuk lembaga pendidikan seperti ini alhamdulillah. Saya baru kemarin 2 malam nginep di Samarinda jadi mondar-mandir gitu. Sekaligus nanti habis ini diteruskan Ustadz, maksudnya saya izin karena Zoom dengan pondok pesantren yang kita dirikan di Pulau Sebatik. Kita dirikan pesantren di Sebatik dan Kalimantan Utara. Yaitu ada ya tanah kosong nggak ada apa-apanya. Sekarang sudah ada 500 santrinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tiap tahun ada santrinya yang dikirim di sini juga sudah sampai S2 sampai S2. Kemudian sedikit saya cerita. Pondok ini namanya Pendawang ya. Pendawang itu singkatan pesantren entrepreneurship pemuda dan mahasiswa. Bukan nama Pendawa Wayang, bukan. Pendolimo. Tapi tergantung kalau orang Wali Songo dari semua yang datang ke sini, Pendawa itu singkatan penerus dakwah Wali Songo. Gitu. Biasanya kalau ganti-ganti. Lihat Mbak Yeni Wahid ke sini cerita Pendawa itu Mas. Pendawa itu pendukung Abdul Rahman Wahid. Banyak singkatannya kan ini. Kondisional. Kemudian di sini yang khusus mahasiswa semua dan kita prioritaskan lari-lari dari perbatasan. Ini kayak orang Vietnam. Orang Jambi tapi orang Vietnam ini. Jambi. Ada dari Merauke itu 8 jam dari Merauke, masih jauh lagi. Ada dari Sabang, ada dari Sintang, semua. Saya nggak ada yang kenal sama orang tuanya, Ustaz juga nggak ada yang kenal. Dan kadang-kadang sampai lulus juga nggak kenal orang tuanya, nggak kenal. Ya sudahlah, pokoknya ini aja kita. Itu titipan dari kiai, titipan dari pejabat di tempat itu kan kita nggak ada yang kenal.
Beda pondok-pondok yang lain itu kalau datang orang tuanya harus matur, ini enggak, pokoknya yang penting niat baik sudah. Supaya kita nggak mikir ngarep apa-apa lah. Biar ini yang terjadi di sini. Alhamdulillah sudah sejak 2008 ya sudah beberapa Masya Allah, ini pelajaran ratusan yang sudah jadi sarjana di sini. Alhamdulillah. Oke, kalau sekaligus mohon doanya ibu-ibu, mungkin tempat ini menjadi tempat yang berkah ya. Amin ya Allah, amin ya Siapapun Allah. yang meneruskan tempat ini menjadi tempat yang berkah. Bisa, Amin ya Allah. membantu anak-anak kita yang ada di Sabang, di Merauke, di Atambua, dari beberapa pedalaman ini yang pernah saya Amin, datangi. ya Allah. Anaknya kita tarik di sini ya. Ini dikader oleh Ustadz Kiai ini, alhamdulillah mereka sudah ada yang S2, sudah keluar negeri, sudah kemana-mana dan sebagainya. Masya Allah. Memang yang dari Jawa saya batasi, nggak usah di sini orang Jawa. Aduh, Yang Jawa gampang. Semarang. Bukan Semarang, betul. Yang Jawa itu orang dari Brebes tapi masuk lagi Salem jauh. Nah, memang kita batasi yang jauh-jauh. Ini apa namanya, menjangkau yang tidak terlayani dan melayani yang tidak terjangkau ini. Nah, itu yang kita terima ini dan mudah-mudahan ke depan ya kita terus akan kembangkan tempat ini. Dan yang paling bahagia saya itu karena apa namanya dari berbagai daerah sudah berkunjung di sini, alhamdulillah. Pak Menteri, Pak Duta Besar, Pak semuanya sudah pada hadir di sini. Ya ini sekali lagi saya ingin terus apa namanya dengan Pak Kiai Jawahari dan semuanya nanti ya bagaimana kita menolong anak-anak yang bermasalah semuanya itu ya. Kalau yang pinter-pinter yang ini sudah banyak yang ngurusin ya, yang hebat-hebat. Kita coba ngurusin anak-anak yang dari daerah-daerah macam-macam dan ini sudah saya kunjungi semua hampir yang di Merauke, di Atambua, di Kalimantan Utara ya. Memang harus kita banyak bantu. Mudah-mudahan ini jadi kader berikutnya yang ada di sana. Kemudian karena pondoknya pendawa, programnya di sini namanya Arjuna ya. Anak rantau jadi ulama dan sarjana. Masya Allah, amin. Anak rantau jadi ulama dan sarjana. Namanya Arjuna. Nah ini ya semuanya alhamdulillah yang mondok dan kuliah di sini kita gratiskan semua ya, ada yang bayar. Masya Allah. Sejak 2008 ya kita cari-carikan aja, bukan saya, tapi ada saja selalu yang apa namanya memberikan. Saya menggunakan filosofis tukang ranjang, tukang bikin ranjang ini. Orang bikin ranjang itu tidak pernah punya cita-cita buat kolong ya. Tetapi begitu ranjangnya jadi loh ada kolongnya gitu. Itu otomatis ya, kita itu berbuat baik, berbuat ini macam-macam, insya Allah itu sadah, kalau usah berharap juga insya Allah selalu ada ya. Ya sampai hari ini alhamdulillah kita bisa. Kemudian ya anak-anak di sini kita berikan apa namanya aktivitas bermacam-macam supaya nggak nganggur. Nah ini kalau belajar, kalau nulis disertasi doktor di Termas Pacitan dulu hampir beberapa bulan di sana. Di sana itu ada satu kata yang saya ingat dari Pak Kiainya itu satu. Tiap hari diceramahkan nggak pernah ini. Apa isinya? Yang penting kamu nggak nganggur. Itu aja tiap hari kata kalimat itu disampaikan oleh santri. Yang penting kamu nggak nganggur. Nggak nganggur itu artinya apa? Udik terus tuh. Ada saja yang dikerjakan. Nah, sekarang kita ini hadapi generasi rebahan. Sebenarnya berrebah-rebah main HP itu sudah ngeri luar biasa. Saya itu cerewet, saya teriak-teriak karena ini tantangan yang luar biasa. Sama bapak ibu ya. Iya. Nggak ketemu suami atau istri 3 hari nggak apa-apa, tapi HP sejam sudah bingung golek ini. Jadi cinta HP apa cinta kita gitu. Ini sudah jadi dulu nggak pernah kita tidak pernah kita duga kondisi semacam itu. Masya Allah. Dan ini yang saya teriakkan ya. Ya ini sedikit saja dari saya. Sekali lagi saya nanti mau izin saya mau zoom dengan santri-santri yang di perbatasan yang 2005 masih belantara. Alhamdulillah ada satu orang sekarang jadi
pas pampres kemarin datang ke sini. Masya Allah. Saya nggak nyangka, kaget. Saya kira saya mau dimarahi, ada orang tegap macam-macam. Ternyata Alumni. santri bapak, Pak alumni. Tadinya saya takut orang datang ke gubuk di bawah itu. Iya. Dari pas pampres ada 6 orang dari polisi. Masya Nggak Allah. nyangka semua anak dari pedalaman dari begitu. Nah, sehingga ya ini apa namanya, kita yakin aja bahwa kita niat baik macam-macam, insya Allah ada saja support-nya. Ya, mudah-mudahan nanti tempat ini terus menjadi tempat berkah ya, saya mohon. Amin, amin, amin ya Allah. Demikian juga Bapak Ibu, Ibu-ibu nanti Amin. ya nanti ke depan bisa buat program-program yang luar biasa juga ya. Amin, ya Mungkin, berkat kunjungan tadi ke beberapa daerah, bisa wilayah macam-macam dan sebagainya. Anak-anak sini pernah ada yang tinggal di Maroko setahun ya. Iya. Ada yang kita kirim ke Tunisia, ada yang setahun ya. Ada yang kita kirim ke Australia, ada yang kita alhamdulillah lah ya kan. Tapi saya nggak mau nampung orang-orang Jawa. Semarang Udah pas Semarang udah hebat semua. belum. Saya tampung anak-anak yang dari jauh-jauh ya. Tapi kalau 1-2 nanti ya mudah-mudahan nanti bisa. Yang penting ini. Nah ini yang harapan kami, cita-cita kami bisa terus membantu ya, karena saya juga ya sampai kuliah sampai S3 juga dibantu orang macam-macam ya, saatnya saya ganti. Mungkin itu nggak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi hanya ucapan terima kasih dan saya mohon doa buat saya, buat Kiai yang mengasuh sini, mohon doa dari ibu, mudah-mudahan kita juga terus diberikan kekuatan ya untuk Amin. mendampingi anak-anak yang memang butuh